Bahkan setelah lulus dari Gajah Mada kan ya ilmu bahasa Inggris saya kan saya dedikasikan untuk LDII. Itu dulu utusan ini pusat. Jadi kalau pas daerahan saya bagian penerjemahan teks bulanan itu yang luar negeri. ya. Saya yang menerjemahkan, yang ngetik itu staf MTI. Udah penuh diberhentikan saja. Tapi anehnya cara pemberhentiannya itu nggak dikasih tahu ke saya. Jadi saya datang ke pengajian habis maghrib itu, tak tunggu ini kok kelas yang lain kok ya pada on kelas saya kok nggak ada yang datang. Ya, terus anak-anak staf MTI datang ke saya sambil nangis itu. Apa Pak Ben nggak ngerti tuh? Kan Pak Ben dilarang ngajar sama wakil 4. Loh, yang biasanya teman akar kok jadi kayak gini? Ya. Jadi saya nongkrong di atas meja itu ada berapa ya? Mungkin ada seperempat jam. Tunggu kelas lain bunyi kok. Kelas saya kok diboikot itu loh. Oh ternyata Pak Ben nggak boleh ngajar lagi di MTI kalau masih bicara tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ajma'in. Perkenalkan, nama anak Beno Prabowo Aji, di dunia Jokam dikenal dengan sebutan atau panggilan Pak Ben. Itu sahabatnya MTI, Media of Teaching Islam. Itu dulu kan mubalik tugasan internasional. Ya kok agak waku itu. Ya, itu panjang ceritanya. Jadi pada tahun 78 atau 79 itu orang tua kami diajak ngaji oleh Mubalik Lempari waktu itu. Gimana Pak? Di Kebumen. Karena kami berawal dari keluarga om dan bibi kami, adik ibu dulu. Jadi kami mengenal Islam jamaah itu dari keluarga besar ibu kami. Sekitar tahun 78-79 waktu rame-rame Islam jamaah itu. Tapi saya masuk baiat itu setelah saya jadi mahasiswa di Jogja tahun 1986. UGM? Iya, sastra Inggris. Jadi di Karbit ngaji sebentar baiat itu nggak sampai sebulan. Baiatnya masih ingat nggak Pak? Di mana dan sama siapa waktu itu? Titip, baiatnya awalnya itu titip. Jadi titip kiai daerah. Waktu itu Jogja hanya satu itu. Tahun 86 hanya ada satu daerah di Jogja kota. Itu. Boleh diceritakan Pak, tahun 86 Islam Jamaah di Jogja waktu itu keadaannya seperti apa? Tahun segitu itu nggak berani pasang plang. Saya pernah masang plang berapa kali dicopot. Kan saya dikenal bisa manjat itu ya, bisa manjat itu. Dan kalau masang malam-malam itu jam 2
Kalau bangunin orang jam 2 itu ya dipilih yang militan gitu. Insyaallah. Iya, wah kalau benar kayaknya mau nggak nolak gitu. Pasang itu di alun-alun Sleman itu, iya, di Jalan Solo, saya yang masang. Tapi di Jalan Solo sudah LDI. Untuk jadi mahasiswa dengan Islam jamaah waktu itu gimana? Mahasiswa sebagai warga aktif Islam jamaah, apa ada kesulitan atau iyalah, perbedaan dengan yang lain? Iyalah, terutama dalam pergaulan itu kelihatan kaku ya. Nah saya baru tahun 79 itu kan cuma informasi aja, informasi dari keluarga, tapi belum berani ngaji sendiri, belum berani cari mau balik. Saya cari mau balik itu, jadi nggak diajak-ajak, enggak, saya cari. Jadi ngaji di Lengkari saya cari siapa yang mau ngajak. Jadi saya jemput pulang. Makanya kan dikarepin cepat, nggak sampai sebulan baiat. Wah, iya. Sampai BS secara langsung pernah? Iya pernah. Tahun berapa? Iya tahun-tahun segitu kan ada rombongan di Dengan waktu itu. Ini ada baiat ya di Kediri. Saya daftar itu. Ya. Ikut berangkat ke Kediri ya? Berangkat ke Kediri, ya, ongkos pas-pasan. Waktu imamnya militan. Imamnya yang dua nih? Waktu ini imamnya? Waktu itu Pak Tuhir. Jabat tangan langsung? Iya. Ini sekitar 86, bulannya lagi 87. Bulan lagi 89, tahun 90-an, Masya Allah. Waktu itu apa motivasi Bapak sampai mengulang-ulang baiat itu? Atau ada motivasi tertentu? Waktu itu diajak ada teman-teman perempuan yang ini tuh, teman-teman perempuan nggak ada pendampingnya, ini rombongan mahasiswi itu loh. Wah, ini akhirnya saya kasihan, saya sebagai bodyguardnya gitu. Iya. Sampai akhirnya lulus dari UGM, setelah itu lanjut kemana? Lulus UGM saya lama, saya termasuk wong. Jadi konflik antara apa ya? Ini kok bahasa Inggris ini mau siapa nih apa ya? Jadi masih mencari identitas. Akhirnya ketemu, saya dedikasikan sastra Inggris saya untuk LDI. Iya, itu yang saya tulis di skripsi saya. Ya, kalau bicara tentang loyalis LDI, ya kurang apa? Setelah itu lanjut ke Gading atau masih ada perjalanan? Pulang di Karanganyar kan, di daerah kami kan yang membuka saya. Karanganyar Kebumen. Karanganyar Kebumen kan ada 2 tempat, satu di desa kami di Banyuroto, terus yang satunya lagi di dekat stasiun Karanganyar. Itu yang membuka kami, yang buka kelompok di situ kami. Akhirnya orang-orang berbondong bikin masjid lagi, bikin masjid 2. Gara-gara kontribusi saya di Islam Jamaah. Papan alasnya? Iya, politik kan begitu. Ya, keluarga itu yang ajak saya semua. Kakak, adik, saya kan kakak 1, adik ada 4. Cuman semua itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Waktu itu motivasi Pak Beno apa ngajak saudara-saudara? Ya sebagai kesyukuran diberi hidayah dalam tanda kutip yang ternyata adalah doktrin Nasofia.
Ya, saya masih berkomunikasi dengan teman-teman lama yang dari Jogja. Tapi biasanya ada yang kayak apa ya? Kayak ketakutan gitu loh. Iya, menghindar. Iya, menghindar. Setelah dari Kebumen lanjut kemana lagi, Pak? Saya sempat ke Padang. Masya Allah. Jadi coba-coba di Kebumen sudah banyak yang insaf dalam mengutip. Nah, ini keluarga istri saya itu semuanya orang luar, Non Jokam. berarti itu tanggung jawab moral saya untuk mengamar ma'rufi, meskipun saya nggak begitu pede. Bukan mubalek, Pak? Mubalek? Siapa? Apa nama mubalek? Saya nggak pernah lulus tes mubalik, tapi saya biasa ngajar mubalik. Masya Allah. Iya. Jadi kalau ada asrama di Jogja itu di daerah, saya nongkrong di situ. Sebenarnya saya beberapa kali melamar ke Yayasan Pendidikan Budi Utomo, kalau nggak salah 3 kali. Sebenarnya diterima semua, cuma saya informasinya telat. Karena kepala sekolahnya kenal sama saya. Saya alumnus UGM. Tahun berapa itu? Tahun 99. Tahun 99. Iya. Setelah itu rame-rame Marioso. Gimana waktu itu? Itu saya diiming-imingi juga, kan, tapi nggak masuk akal. Saya bawa pulang itu, dikasih berkas itu, ya tak bawa pulang. Ternyata dalam perjalanan saya nggak pede menjelaskan ini, langsung sebulan berapa? 5%. Kok bisa ditentukan 5%? Cuma bedanya dengan malah lebih parah daripada daripada rentenir. Itu. Ya, saya waktu itu kan masih sering pulang ngabari. Bisnis bodong, bilangnya Mansurin malah itu mengapusi sama bapak saya waktu itu. Bapak saya juga nggak bisa menerima. Kok bisa Mansurin, Tapi kutir ngalih lur, rezeki kutir ngalir lur. Jadi orang dibuai sehingga malas berpikir, ya nggak berpikir ini halal atau haram kan, terus ngambil ya, gitu kan. Sejak itu saya jadi nggak mau jadi orang-orang yang dekat sama keimaman. Tapi saya kan bedanya kan keilmuan, menerjemahkan hasil mangkulan itu. Apa tahu ya, tapi saya bikin pengajian habis subuh sama habis maghrib. Artinya kan habis maghrib ya sampai tuwek. Terus saya adakan pengajian habis subuh. bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Gimana, Pak? Di sekolahan pagi-pagi, yang datang 1-2, lama-lama banyak 2 kelas. Terakhir itu waktu saya di nonaktifkan itu, saya lagi kelas laki-laki, kelas perempuan saya di pintu itu, di kursi yang agak tinggi itu. Terus saya dilarang mengajar gara-gara saya sering bicara tentang masalah riba. Riba sebenarnya kita banyak yang belum tahu tentang riba. Kan tersebut, iya. Ilmunya ilmu copy paste. Bagaimana paham tentang ya
kecanggihan riba akan selalu ketinggalan. Yang kontemporer nggak tahu. Yang Nggak tahu. Bapak Imam orang larang. Wah, itu yang saya nggak cocok pemikiran seperti itu. Tapi kan saya punya beban menerjemahkan hasil mangkulan. Itu yang selalu menjadi beban moral saya. Bahkan setelah lulus dari Gajah Mada kan ya ilmu bahasa Inggris saya kan saya dedikasikan untuk LDI. Kasarannya untuk Islam jamaah gitu. Kalau terakhir ngajar di Gading tahun berapa? Tahun 2017. Saya itu dulu utusan ini pusat. Jadi kalau pas daerahan saya bagian penerjemahan teks bulanan itu. Yang luar negeri. Ya. Saya yang menerjemahkan, yang ngetik itu staf MTI. Itu terakhir masalah riba, tentang itu loh, tentang itu loh. Ya kan kontroversial itu loh. Saya sudah nggak boleh menerjemahkan, saya kan setahun. Ya begitu saya nggak Pak Kasem itu nggak cocok sama saya juga nggak nyaman sama beliau. Akhirnya udah penuh diberhentikan saja. Tapi anehnya cara pemberhentiannya itu nggak dikasih tahu ke saya. Jadi saya datang ke pengajian habis maghrib itu, tak tunggu ini kelas yang lain kok ya pada ya kelas saya kok nggak ada yang datang. Ya, terus anak-anak staf MTI datang saya sambil nangis ini. Apa Pak Ben nggak ngerti tuh? Kan Pak Ben dilarang ngajar sama wakil 4. Loh kok saya nggak dikasih tahu? Mestinya kan wakil 4 ngasih tahu ke yayasan Ngasih tahu. Ya sekretaris itu kan mestinya itu orang teman saya. Yang biasanya teman akar kok jadi kayak gini. Jadi saya nongkrong di atas meja itu ada berapa ya, mungkin ada seberapa jam. Tunggu kelas lain bunyi kok, kelas saya kok diboikot itu loh. Oh ternyata Pak Bin nggak boleh ngajar lagi di MTI kalau masih bicara tentang riba modern. Berarti nggak ada kaitannya sama pemahamannya dalil-dalil jokam yang disimpankan. Oh belum. Takfiri itu belum. Oh belum. Itu setelah saya kesini beberapa tahun yang lalu ke Kebumen setelah saya ini ada asar Umar, innahu la islama illa bijamaah, kan dijujuk. Kalau yang di Kitabul Adilah kan langsung dijujuk ya, hadasana dijujuk ya, yang mestinya kan tatawalan nasu ya fil bunyan di zaman Umar bin Khattab. Nah itu yang di Kitabul Adilah nggak ada, yang ada malah di Imarah. Iya, lengkapnya. Iya, tapi yang di Imarah nggak pernah dijelaskan. Mas, nggak tolong dikecil bilang apa ya? Sebentar ya. Iya. Kecilin dulu. Sebenarnya yang begitu kami di Jogja didoktrin oleh kiai desa waktu itu ya, atau siapalah aktivis ya Lemkari Islam Jamaah waktu itu ya berpuluh-puluh tahun ya tahunnya innahulah Islam illa bijamaah itu dikiranya itu valid. Nggak tahunya kalau ditulis lengkap nggak nyambung. Umar itu melihat orang kok sibuk bikin bangunan, apa hubungannya dengan ya jamaah. Ini kan kalau orang sibuk bikin bangunan kan akhirnya terjadi persaingan harta, persaingan bermegah-megahan. Itu malah
merusak persatuan. Jadi jamaah yang dimaksud oleh Umar di situ adalah keutuhan umat. Itu baru make sense. Kalau nggak sah, kenapa berjamaah baru diperintahkan setelah hijrah? Ayat wa'tasimu bihablil jami'a itu kan turunnya di Madinah setelah hijrah. 13 tahun Nabi Islamnya nggak sah. Ya, termasuk Bunda Khadijah kan beliau wafat di Mekah. Wah, konyol ya. Akhirnya kan mulai itu 2020 saya sudah di Kebumen. iya. Itu tahunnya Setelah saya di NA kan duluan 2017 saya di NA. Tapi nggak tahu. Nggak boleh ngajar di MTI itu Ya, ya. Masih nggak tahu takdir itu apa. Oh belum. Saya 2021. iya. Setelah melihat Asar Umar itu membandingkan Asar Umar yang di Kitabul Adilah yang kortingan itu dan yang utuh yang di Kitabul Imarah. Kalau di Adilah itu halaman 43, kalau yang di Imarah insya Allah halaman 56 ini. Ya lama ya proses saya karena saya itu pakai mikir sih jadinya. Padahal kalau kita menggunakan hati nurani, fitrah ini bertentangan dengan fitrah. Jamaah itu kan persatuan umat, bukan sekedar beramir, bertoat, berbaiat. Nah kalau beramir, berbaiat sembunyi ya sama saja ngajak firqah. Sana sembunyi, sana sembunyi. Berapa ribu firqah itu? Ya, kita nggak usah memikirkan yang 72, kita memikirkan yang satu saja. Itu kan ini setting sebenarnya ini. Ya. Di tahunnya perbandingan itu penjelasan yang lain itu dari mana Pak? Kan nggak boleh buka YouTube, larangan-larangan itu kan. Oh, kalau saya itu yang namanya larangan-larangan ya, itu saya punya pemikiran orang itu kalau bikin larangan itu dikasih alasan yang jelas. Itu contohnya yang namanya manusia itu kan sifat fitrahnya kan ingin tahu. Lo kok dilarang, alasannya apa? nggak boleh baca buku karangan. Iya, itu kan nggak jelas. Definisi itu nggak jelas. Buku karangan itu apa ya nggak jelas. Buku karangan itu apa? Apa makalah cai itu bukan karangan? Teks bulanan itu bukan karangan. Super karangan. Iya. Oh nggak ada para ulama ya salaful ummah yang mempunyai tafsiran seperti itu. Berarti dari dulu juga suka baca-baca buku karangan. Lihat sih judulnya apa. Ya dulu kan nggak boleh baca-baca tulisan orang Syiah. Ya, saya ingin tahu kenapa muncul Syiah. Nanti terpengaruh loh. Orang kok takut terpengaruh. Nabi Muhammad bergaul sama orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang Quraisy. Kamu cuma bergaul dengan enggak ada. Kan Ayuhanas misi ya diutus seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Sampai bitona itu akhirnya kan bitona kalau di Al-Quran itu artinya itu teman dekat bukan secret kok bisa gitu ya karena doktrin kan Dari dulu nanti Pak Beno mengartikan itu secret. Nah, ya iyalah, yang saya kan sesuai manggul. Iya. Maaf. Ini sampai 2017 ketika saya nggak boleh ngajar bahas bab riba modern itu, saya nggak boleh ngajar ya. Ya saya tinggal cuma mengajar bahasa Inggris, nggak mengajarkan kejahatan riba modernnya ampang kayak gitu loh. Ya, itu adalah subjek yang saya senangi itu menantang gitu.
udahlah Pak Ben, kita itu taat aja ya. Harus bilang gitu. Iya, saya nggak bisa Allah manut saja, taat saja, sabarmu. Itu malah justru pembodohan. Karena Nabi nggak pernah, Allah Rasul nggak pernah merusak fitrah manusia sebagai makhluk yang berpikir. Masa mikir nggak boleh, mikir masalah agama terus manut saja, nggak boleh. Ya, padahal inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Iya, nggak ngerti bahasa Arab ya, ta'qilun gimana? Ro'i, kalau nggak ngerti bahasa Arab itu lebih banyak ro'inya karena pengaruh bahasa lokal, pengaruh bahasa nasional. Emangnya Al-Quran itu sama ya, firman Allah yang ya, Arabian itu dengan ya versi terjemahannya itu kualitasnya sama kan? Tidak. Saya orang bahasa ya dikit-dikit tahu. Ini mangkul, waduh, mangkul nggak tahu bahasa Arab, cuma taklid aja. Iya. Tapi dikasih label mangkul, itu kan magic words kan, ini kan magical words, itu kata-kata mantra sebenarnya itu mangkul. Padahal itu doktrin. Iya. Doktrin itu adalah pemikiran manusia, dan dalil itu dimanfaatkan dalam tanda kutip. Jadi memanfaatkan dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah untuk agenda pribadi. Dalam hal ini keimaman. Masjid itu kan di depan rumah. Jadi kalau acara sambung saya nggak ikuti sana. Saya bikin acara sendiri, nulis dalil. Bagi saya tuh iya di masjid kan. Itu yang imami ya, selain yang sudah ditunjuk ya saya yang imami, dan orang Jokam sebagian masih mau di imami saya sampai sekarang tak lo nih sering tak lo nih saya sholat lo malah mulai tak ada nih lo. Jadi saya akan di situ. Oh, ini baliknya di situ. Orang kelemahan ya tak ada. Saya imami. Mau kalau yang ro'yah biasa mau. Bahkan ada yang wakil kelompok juga mau. Tahu saya kan udah nggak pernah sejak tahun 2021 kan saya nggak pernah sedekah sepeser pun. Sedekah apa saja itu saya nggak ini. Enggak iya. Ya paling kalau ada kumpulan saya dijatah paling itu yang masih tersisa. Itu pun saya udah males sebenarnya. Kalau yang seperti Islam stop, obatnya stop. Berarti setelah memutuskan keluar, apa yang Bapak terima dari lingkungan yang lama? Enggak begitu banyak reaksi, karena mereka nggak ada yang memanggil saya, menyidang saya, panggil ke daerah. Iya, mungkin karena saya mantan orang pusat, level saya itu level ya kayak paku bumi, ya paku bumi bahasa Inggris maksudnya. So, paku bumi kan nggak bisa bahasa Inggris, mana paku bumi yang bisa bahasa Inggris? Ya saya mau belajar bahasa Arab, saya mau meskipun sudah mau 60 tahun. Ya mungkin saya dipandang selevel dengan
penerobos pusat atau ya selevel Paku Bumi, sehingga orang-orang daerah itu mungkin akhirnya saya dibiarin. Daripada mengundang saya malah nanti malah saya bongkar. Kebetulan karena selama ini kan saya nggak boleh bicara Sama siapa? ya sama orang-orang di situ kan. Saya nggak boleh kasarannya ngimami sholat tarawih misalnya. Ngimami itu kayak saya ya kepaksa aja mereka itu. Jadi masjidnya ini waktu nih, iya nih, itu aja. Kalau anggapan orang yang keluar dari Islam sama itu jelek itu gimana, Pak? Itu syirik itu. Rezeki kan ada di tangan Allah. Kan dulu pernah kan adik saya yang di Jogja itu, adik ipar saya itu diomongi sama kiai daerahnya di Jogja, itu salah satu kelompok di Jogja itu dinasihati sama kiai daerahnya, kayak Mas Mulu, maksudnya saya ya, nasatono kayak Mas Mulu, uang gak taat bapak imam itu yang ngomong adik ipar saya, dan adik ipar saya tuh iya menyampaikan ke saya, nggak terima juga. Nggak terima dengan ucapan pengurus. Iya, elek tuh ini. Begitu apa ya? Ya alam pikirannya diperbudak begitu. Itu sekelas kiai daerah, tidak lebih dari seorang abad. Itu Abdul Bashar, bukan Abdullah. Jadi hamba manusia gitu. Iya, Abdul Bashar. Jadi kan nggak ngerti tauhid. Rezeki itu apa di tangan Allah, itu hanya untuk menakut-nakuti aja. Anehnya yang punya pandangan seperti itu ya kok kayak nggak saling ketemu kok dua loh. Ini ilham dari mana? Nggak bisa sama ini. Padahal nggak ada kesepakatan. Aneh kan? Jadi kalau barang sesuatu itu meskipun tidak ada kesepakatannya sama atau saubi, apakah mereka saling nasihat lalu semuanya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa ikhwati fil Islam. Kali ini kami mau berbagi tentang kejanggalan yang kami temui dalam apa yang disebut mangkul. Ini kami jumpai setelah kami membandingkan antara hasil mangkulan dari warga LDI, mulai dari pusat sampai ke kelompok. Ini terdapat beberapa kejanggalan dalam hal memangkulkan
ilmu yang mereka klaim sebagai ilmu yang murni, yang mangkul musnad mutasil. Segera saja kami mengambil kali ini contoh kasus di surat An-Nisa ayat 74. Surat An-Nisa ayat 74. Ini kasus kejanggalannya. Saya bacakan mangkulan yang janggal ini. Siap? Coba diperiksa, dicek surat An-Nisa ayat 74. Ini yang janggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyuqatil, maka hendaklah berperang siapa orang, siapa man, fi sabilillah, di jalan Allah, alladzina, pada orang-orang, yasruna, yang menukarkan mereka, alladzina, al hayata dunya, pada kehidupan dunia, bil akhirah, dengan kehidupan akhirat. Maka orang itu hendaklah berperang fi sabilillah, menghadapi orang-orang yang menukarkan kehidupan dunia mereka dengan kehidupan akhirat. Maksudnya orang-orang yang terpedaya oleh kehidupan dunia sehingga mereka mengorbankan akhiratnya. Maka hendaklah orang atau seorang mukmin atau seorang mujahid memerangi mereka ini di jalan Allah. Waman, dan barang siapa yuqatil, yang berperang diaman, fi sabilillah, di jalan Allah, fayuqatal, maka terbunuh dia, au yaglib, atau menang dia, fasaufa, maka akan nu'tihi, memberi kami Allah kepadanya, kami Allah akan memberikan kepadanya ajron aziman, pahala yang besar. Maaf. Dan barang siapa yang berperang fi sabilillah, resikonya yang pertama adalah terbunuh. Kalau enggak terbunuh berarti menang. Baik yang terbunuh maupun yang menang, mereka semuanya atau dia masing-masing akan kami beri pahala yang besar. Kalau yang terbunuh berarti syahid, surganya surga level yang paling tinggi. Lah kalau menang, pahalanya masih, ya. Tapi bila dia mendapatkan ghanimah atau rampasan perang, maka pahalanya tinggal sepertiga. Akan dia dapatkan setelah dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang janggal. Nah, kejanggalan ini ya akan bisa dilihat bila kita mengetahui pembandingnya yang standar. Ya. Ini terjemahan yang standar bisa diambilkan dari terjemahan Depak atau Al-Quran terjemahan yang diterbitkan oleh Universitas Madinah. Terjemahan bahasa Indonesia ataupun terjemahan bahasa Inggris.
Ini terjemahan yang standar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyuqatil, maka hendaklah berperang, fi sabilillah, di jalan Allah, siapa lah ini, alladzina yasrunal hayatad dunya bil akhirah, alladzina orang-orang, yasruna yang menukarkan, maksudnya menjual, yang mengorbankan, menjual, al hayatad dunya, pada kehidupan dunia. Kehidupan dunia mereka tukarkan, mereka jual, mereka korbankan bil akhirah, dengan kehidupan akhirat. Ini orang-orang yang beriman. Jadi alladzina yasrunal hayatad dunya bil akhirah adalah orang-orang yang mau menukarkan, mau menjual, mau mengorbankan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat yang kekal itu. Jadi ini pelakunya. Maka hendaklah orang-orang yang mau menukarkan, mau menjual kehidupan dunia dengan akhirat, orang yang memilih kehidupan akhirat dengan mengorbankan dunianya, itu berperang, berjuang fi sabilillah. Waman, dan barang siapa yuqatil, yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah, fayuqatal, maka terbunuh dia, berarti syahid. Au yaglib, atau menang. Kalau menang kemungkinan mendapatkan rampasan perang. Fasaufa, maka akan nu'tihi, memberi kami Allah kepadanya, ajron, pahala, adziban, yang besar. Kalau syahid berarti pahalanya full, penuh, asal tidak punya utang. Kalau dia mendapatkan rampasan perang, pahalanya yang di akhirat ya tersisa sepertiga yang akan dia dapatkan setelah menghadap Allah kemudian. Ini yang standar. Yang menjadi sesuatu yang bisa untuk menjadi bahan catatan adalah kata yasrun. Yasruna itu berarti menjual. Jangan terkecoh ya dengan kata yastaruna yang berarti membeli. Masalahnya adalah yasruna itu diterjemahkan menukarkan. Begitu pula kata yastaruna, sama terjemahannya menukarkan. Tapi kalau kita menerjemahkan yasruna, menjual, maka akan jelas semuanya. Jadi kalau yasrun itu menjual, kalau yastaruna itu membeli. Nah di sini lafalnya adalah yasrun, bukan yastarun. Itu masalahnya. Maka orang-orang yang mau menjual kehidupan dunia mereka ditukar dengan kehidupan akhirat yang lebih baik, yang lebih kekal. Kalau orang itu ya mau menukarkan, mau menjual kehidupan dunia, mau mengorbankan kehidupan dunia maaf, demi mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik, yang lebih kekal, maka hendaklah dia mau berjuang di jalan Allah. Lah, siapapun yang berjuang di jalan Allah itu ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin dia terbunuh. Yang kedua, mungkin dia menang. Baik terbunuh atau menang, kami Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. Kejanggalan kalau terbunuh syahid pahalanya penuh. Error dalam asalkan nggak punya utang. Kalau dia mendapatkan harta rampasan perang, pahalanya tinggal sepertiga. Ini dampaknya besar. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Pasti akan diberikan ketika dia berjumpa dengan Allah di bawah, ke daerah, ke desa, ke kelompok, ke masing-masing individu. Barakallahu fikum. Diperoleh adalah assalamualaikum mangkulan yang error. Nah ini kalau tidak kritis akan berketerusan ini ya, janggal dan
kalau diketahui oleh orang yang mengerti, maka akan menjadi bahan tertawaan. Mengklaim sebagai yang murni tapi tidak ada penjelasan, tidak ada pencerahan, alias bules. Ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi kita belajar. Yang namanya salah ya tetap salah, harus ditakdil, harus diluruskan. Kalau sudah benar ya kita benarkan karena sudah benar. Kalau yang salah tidak akan kita biarkan. Itu ya tanggung jawab orang yang belajar mencari ilmu. Surat An-Nur, kali ini surat An-Nur ayat 35. Ya, kami bacakan yang error terlebih dahulu. Namanya error. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nur ayat 35. Ini versi yang error. Adapun Allah itu adalah nurus samawati wal ard. Zat yang menerangi semua langit dan bumi. Kalau mereka menerjemahkan beberapa langit dan bumi, sebenarnya as-samawat, seluruh langit. Masalun nurihi, gambaran nurnya Allah atau hidayah Allah, maaf, itu kamiskatin sebagaimana semprong. Fiha, di dalam semprong itu misbahun, ada sebuah lampu. Bisa dibayangkan gambaran atau perumpamaan hidayah Allah itu sebagaimana semprong. Semprong tahu ya, terbuat dari kaca. Lah di dalam semprong itu ada lampu, ada nyala lampu. Al-misbahu, adapun lampu itu fi zujajah, di dalam kaca. Ini yang janggal. Az-zujajatu, adapun kaca itu terang sekali, bening sekali. Kanaha, seakan-akan kaca itu kaukabun, bintang. Duriyun, yang terang. Kaca itu saking beningnya memantulkan cahaya, digambarkan dia sebagaimana atau seperti bintang yang terang. Bintang yang bagaimana enggak dijelaskan. Yuqadu, dinyalakan apa lampu, min syajarin, dari pohon, mubarakatin, yang dibarokai, zaitunatin, zaitunnya atau minyaknya. Disebut zait, kalau mu'anasnya zaituna. Singkat cerita, lampu itu dinyalakan dengan menggunakan bahan bakar minyak zaitun. La syarqiyah, bukan bangsa timur, wala gharbiyah, dan bukan bangsa barat. Mangkulannya seperti itu. Mangkulane ngono, enggak dijelaskan. Kalaupun dijelaskan, pohon zaitun tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat. Maksudnya apa? Lah ini. Katanya tidak tumbuh di timur, enggak tumbuh di barat. Tumbuhnya di timur tengah. Padahal yang namanya pohon zaitun bisa tumbuh baik di Australia, bisa tumbuh baik di California. California kan barat. Ya, dari Mekah ke arah barat, Australia kan ke timur. Berarti terbantahkan itu. Namanya error, enggak jelas, janggal.
yakatu hampir zaitunnya pohon, minyak zaitunnya pohon itu yudiu menerangi berkilauan, walau lam meskipun tidak tamsashu menyentuh kepadanya minyak apa narun api, meskipun belum dinyalakan, belum tersentuh api, minyak zaitunnya itu berkilauan. Nurun ala nur maaf, cahaya di atas cahaya, cahayanya Allah. Yahdi menunjukkan siapa Allah linurihi pada cahayanya, pada hidayahnya, man pada orang yasya'u yang menghendaki siapa Allah. Maaf. Wayak ribu dan membuat siapa Allah al-amsala pada banyak perumpamaan. Kalau mereka menerjemahkan beberapa, tapi yang lebih tepat adalah banyak. Ya, namanya error. Linasi untuk seluruh umat manusia. Allah itu membuat gambaran, banyak gambaran untuk semua umat manusia. Wallahu dan Allah itu bikuli syai' dengan segala sesuatu itu alimun maha mengetahui, dan Allah itu maha mengetahui tentang segala sesuatu. Nah, ini kan belum jelas. Nah, sekarang kita bandingkan dengan terjemahan yang standar yang jelas. Siap? Ini terjemahan yang jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itulah nurus samawati wal ard, zat yang menerangi seluruh kawasan langit dan bumi. Masalu nurih, ya, adapun gambaran cahaya Allah, perumpamaan cahaya atau hidayah Allah. Hidayah Allah kan abstrak, itu perlu dijelaskan dengan menggunakan tamsil atau gambaran. Itu kamiskatin sebagaimana miskat. La miskat ini adalah lubang buntu yang ada di dinding yang difungsikan sebagai tempat untuk menaruh lampu. Maaf, itu miskat. Jadi miskat itu bukan semprong. Miskat adalah tempat lubang buntu di dinding untuk menaruh lampu. Fiha di dalam miskat itu atau di dalam ceruk itu misbahun ada sebuah lampu. Nah, ini bisa kan dibayangkan, diangan-angan bisa kan. Al-misbah, lampu itu fi zujajah di dalam kaca. Jadi nyala lampu itu dikelilingi oleh kaca. Nah, kaca ini kaca kan, kalau kita mau kritis sedikit, kalau miskat itu diterjemahkan semprong, apa bedanya dengan kaca? Toh semprong itu terbuat dari kaca. Nah, di sini bulesnya di sini. Jadi miskat itu nggak mungkin semprong, nggak mungkin kaca. Itu error. Nah, sekarang sudah mulai jelas. Jadi lampu itu, ya, lampu yang ada di dalam miskat itu, ya, nyala lampunya dikelilingi oleh kaca. Nah, ini contoh yang zujajah itu sama dengan semprong. Azujajah adapun kaca itu begitu beningnya, terang, bening. Fungsinya memantulkan atau meneruskan cahaya. Karena seakan-akan dia kaca yang bening dan terang itu sebagaimana kaukab. Kaukab ini bukan bintang tapi planet yang terang, ya, karena kalau bintang mempunyai cahaya, kalau planet memantulkan cahaya. Nah, ini kita ambil contoh yang nyata adalah planet Venus atau dalam bahasa Arabnya
Zahrah atau planet Jupiter. Dalam bahasa Arabnya Mustauri. Kedua planet ini memantulkan cahaya matahari dengan begitu terangnya. Lampu itu dinyalakan dengan minyak ya, dari pohon yang dibarokai, yakni minyak zaitun, bukan minyak zaitun yang dihasilkan dari pohon yang mendapatkan sinar matahari ketika pagi ya dari arah timur, bukan pohon zaitun yang hanya disinari cahaya matahari di waktu pagi dari arah timur saja, bukan pula pohon zaitun yang mendapatkan cahaya matahari di waktu sore ya di arah barat saja, tapi pohon zaitun yang mendapatkan cahaya matahari penuh pagi sampai sore. Itu maksudnya. Itu akan diperoleh minyak zaitun yang terbaik kualitasnya. Hampir-hampir saja minyak zaitun yang terbaik kualitasnya seperti yang kami jelaskan tadi itu berkiloan sepanjang waktu, meskipun dia belum dinyalakan, belum tersentuh api. Hidayah Allah itu nurun ala nurin, ya, cahaya di atas cahaya. Jadi yang namanya hidayah Allah, Islam itu bertingkat-tingkat. Mulai dari tingkat yang paling rendah mu'alaf sampai tingkat yang paling tinggi ya. Kalau habis mu'alaf berarti Islam, kemudian ya meningkat menjadi ya iman. Kalau orangnya muslim, orang yang mempunyai Islam, orang yang menerima Islam disebut muslim. Kemudian ya tingkatan yang lebih tinggi adalah mukmin, orang yang mempunyai iman. Dan kemudian yang paling tinggi adalah muhsin, orang yang mempunyai ihsan. Itu Yahdi, Allah menunjukkan, Yahdi menunjukkan siapa Allah? Allah menunjukkan linurhi, untuk mendapatkan hidayahnya, man pada orang yasha, yang menghendaki siapa Allah. Allah memberikan hidayahnya kepada orang yang dia kehendaki. Wa yaqribullah, dan membuat siapa Allah al-amsalah, banyak perumpamaan. Allah membuat banyak perumpamaan atau gambaran ya untuk menjelaskan perbedaan antara yang hak dan yang batil, linasi kepada seluruh umat manusia. Ya, gambaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Walau, dan Allah bikuli syai'in, tentang segala sesuatu itu alimun, maha mengetahui. Dan Allah itu maha mengetahui tentang segala sesuatu. Insya Allah itu saja ya perbandingan yang menjelaskan ya antara terjemahan yang error dan terjemahan yang standar. Jazakumullahu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.